Peningkatan volume kendaraan pada H+2 Lebaran terjadi di Tol Madiopuro, Kota Malang. Di H+2 Lebaran sebanyak 3.548 kendaraan yang keluar dari Tol Malang, sedangkan kendaraan yang masuk sebanyak 2.196 kendaraan. Peningkatan volume kendaraan pada H+2 Lebaran yang keluar dari Tol Madiopuro atau Tol Malang mengalami peningkatan. Dari pantauan pada Rabu siang hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, total kendaraan yang keluar dari Tol Malang sebanyak 3.548 kendaraan. Sedangkan yang masuk melalui pintu Tol Madiopuro Kota Malang sebanyak 2.196 kendaraan. Kendaraan yang keluar dari Tol Madiopuro Kota Malang didominasi oleh kendaraan dengan plat nomor kendaraan Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, dan Pasuruan. PT Jasa Marga memprediksi jumlah kendaraan yang keluar maupun masuk melalui pintu Tol Madiopuro Kota Malang akan terus bertambah hingga malam hari. Simon Alfredo melaporkan. Tingginya volume kendaraan yang masuk ke Kota Malang pada H+2 Lebaran membuat kepadatan arus lalu lintas di wilayah Kota Malang bagian timur. Untuk mengurai kemacetan, sejumlah petugas kepolisian dibantu Dishub Kota Malang diturunkan untuk mengatur arus lalu lintas. Inilah kepadatan volume kendaraan yang terjadi di Jalan Ki Ageng Gribik, Kota Malang. Padatnya kendaraan ini menyebabkan kemacetan di sepanjang Jalan Ki Ageng Gribik hingga Jalan Danau Toba Sawojajar, Kota Malang. Ibda Muhammad Anwar Setiono, Padal Pos Pam Madiopuro mengatakan bahwa arus lalu lintas terjadi kepadatan dari wilayah Malang Kota bagian selatan hingga Malang Kota bagian timur. Kepadatan arus ini terjadi hingga wilayah Kabupaten Malang. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, sejumlah petugas pos PAM yang dibantu petugas Dishub melakukan pengaturan arus lalu lintas. Dalam pengaturan arus ini, petugas melakukan pengaturan dengan traffic light secara manual, di mana petugas menarik kendaraan dari Jalan Ki Ageng Gribik ke wilayah Pakis, Kabupaten Malang maupun ke arah Tol Madiopuro. Peningkatan kendaraan di wilayah Malang Kota bagian timur ini mencapai 80% lebih. Peningkatan ini salah satu penyebabnya yakni menyempitnya jalan di salah satu tempat pencucian mobil di Madiopuro. Pada siang ini arus lalu lintas cukup padat, peningkatan mulai dari selatan menuju ke eksit tol maupun ke luar kota kabupaten. Kita sementara menurunkan anggota pos dibantu dari Dishub untuk mengarahkan dari wilayah Gribik. Dan ini siap. Ya, ini kan terjadi peningkatan volume arus kendaraan di wilayah sisi timur, khususnya di daerah Madiopuro, di daerah Jalan Ki Ageng Gribik. Antisipasinya seperti apa, Pak? Ya, kita langsung percepat aja arus lalu lintasnya. Kita mengarahkan anggota di perempatan, kita stop, kita dipermudahkan. Ada upaya pengalihan arus dah? Tidak ada. Sementara tidak ada. Berarti pengaturan traffic light secara manual ini, Komandan? Siap. Okay. Siap. Diperkirakan peningkatan sampai berapa persen ini dibanding hari kemarin? Kurang lebih 80%-an. Yang penting pun macet, kita percepat. Yang dari arah selatan menuju mau ke tol mau ke kabupaten juga gitu aja. Dan himbauan kepada para pengendara sendiri apa ini? Ya, untuk kelancaran aja pada Lebaran yang ketiga pada siang hari ini aja. Sementara meski terjadi kepadatan kendaraan, petugas tidak melakukan upaya pengalihan arus, petugas hanya melakukan percepatan arus lalu lintas. Simon Alfredo melaporkan. Jumlah penumpang pada arus balik Lebaran di Terminal Arjosari, Kota Malang mulai mengalami peningkatan. Di H+2 Lebaran, jumlah penumpang yang berangkat diperkirakan meningkat 2,5% dibandingkan pada H+1 kemarin. Peningkatan penumpang pada H+2 arus balik Lebaran tahun 2022 di Terminal Arjosari, Kota Malang mulai terjadi peningkatan. Penumpang yang hendak kembali ke rumah maupun ke tempat kerja usai mudik ke kampung halaman terlihat menumpuk di Terminal Arjosari, Kota Malang. Rokim, salah satu yang hendak balik ke rumah di Gresik, Jawa Timur, mengatakan ia memilih untuk melakukan perjalanan pada H+ Lebaran karena akan kembali masuk bekerja. Ia mengaku baru kali ini mudik ke kampung halamannya di Malang setelah 3 tahun tidak mudik.
Kenapa memilih H+2 Pak? Kan besoknya kerja. Jadi hari ini. Iya. Roda-roda itu siapa Pak? Rumah jenengan atau? Di Surabaya, di Gresik. Rumah sendiri. Oh dari? Kalau ini dari mana, Pak? Dari Malang. Dari luar. Turen mau ke Gresik. Ke Malang ini sambang atau seperti apa Pak? Sambang ke orang tua. Berarti ini mau pulang ke Gresik gitu. Oke, siap. Bisnya ada atau tidak Pak? Apanya? Bisnya? Ini sebentar lagi ini. Ini Blitar toh barusan. Yang ini sebentar lagi Bojonegoroan. Pak, dari Gresik ke sini kan dekat. Kenapa tidak memilih pakai kendaraan sendiri, Pak? Harus pakai. Ya namanya nggak Pak, nggak punya Mas Dion. Kalau nomor sendiri sepeda belum hafal jalannya. Sepeda aku jarang pulang toh, mungkin 3 tahun ini baru pulang. Kemarin dulu waktu Covid-nya terbanyak itu nggak boleh toh akhir hari ini. Jadi 3 tahun ini baru ketemu orang tua. Sementara peningkatan penumpang pada arus balik lebaran mulai terjadi pada H+1, di mana pada H+1 total penumpang yang berangkat melalui Terminal Arjosari sebanyak 1.624 penumpang. Sementara penumpang di Terminal Arjosari pada H+2 lebaran diperkirakan meningkat sebanyak 2,5%. Selama arus lebaran, kita memantau H-2 sampai sebenarnya H-7 kita sudah mantau terus sampai H+7. Ini kita laporkan mulai H-2 sampai hari ini tambahan sekitar 2-5% dari hari-hari kemarin. Karena mulai kemarin arus yang banyak penumpangnya ini dari jurusan ke Blitar, dari arah Surabaya atau Bungurase atau daerah lain menuju Terminal Arjosari, dan terbanyak jurusan Blitar ke Terminal Blitar. Itu untuk pantauan kami sampai detik ini selama arus mudik. Ya, kita prediksi untuk arus baliknya itu dari Blitar dan daerah lain itu ke arah Surabaya itu yang melonjak. Terus antisipasi kami untuk armada dari semua PU ada penambahan armada. Terus dari pariwisata juga kita sediakan isidentil, gratis isidentil, sehingga penambahan untuk backup armada sudah mencukupi. Itu Terminal Arjosari saat ini. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang di Terminal Arjosari, sejumlah armada bus cadangan disiapkan untuk mengangkut penumpang. Puncak arus balik penumpang di Terminal Arjosari Kota Malang diperkirakan akan terjadi pada H+5 dan H+6 atau pada hari Sabtu dan Minggu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat sepinya penumpang dan berkurangnya armada yang beroperasi pada hari ketiga Lebaran, kondisi Terminal Telogomas Landung Sari Malang terlihat lenggang. Para sopir sebagian sabar menunggu keberangkatan di dalam terminal dan sisanya lebih memilih mencari penumpang di jalan. Beginilah yang terlihat di Terminal Telogomas Landung Sari Malang. Memasuki hari ketiga Lebaran, kondisi terminal terlihat sepi armada dan juga penumpang. Hanya beberapa mikrolet yang parkir di dalam terminal, baik trayek antar Kota Malang menuju Kabupaten Malang atau ke Kota Batu. Pada hari ketiga Lebaran ini jumlah armada yang beroperasi juga berkurang karena sepinya penumpang, serta kondisi jalan yang mulai mengalami peningkatan kepadatan. Salah satunya mikrolet jurusan Terminal Telogomas Landung Sari, Terminal Batu. Pada hari ketiga Lebaran ini jumlah armada yang beroperasi turun banyak. Ketika kondisi normal bisa 30 kendaraan dan kini terlihat kurang lebih 15 yang beroperasi. Menurut salah seorang sopir mikrolet menjelaskan, saat ini untuk penumpang masih sepi ditambah kondisi arus lalu lintas yang sudah mengalami peningkatan kepadatan, sehingga berdampak pada semakin lamanya jarak tempuh dan bertambahnya konsumsi BBM. Pak, ini hari ketiga Lebaran, Pak Ya. Gimana untuk penumpang, Pak? Waduh, kalau penumpang ya agak-agak kadang ada, kadang enggak. Ya kebanyakan ya plat hitam itu Pak, macet sekarang itu Pak, Iya. depan itu sampai lihat itu. Iya. Pak, untuk armada yang beroperasi ini yang ke arah Batu berapa? Sekarang ada penurunan, Pak? Kira-kira sekarang ini masih jalan mobil 20 antara 20 15 lah. Kalau hari biasa, kalau normalnya berapa? Kalau normal sampai 40. Oh, berarti hampir setengahnya, Pak ya? Ya. Ini mulai kelihatan kepadatannya dari mulai mana tadi? Ini dari sini sampai Pendem, Pendem. pertigaan Pendem Pak. Jaraknya berapa itu, Pak, kira?
Kira-kira ya hampir 5 kilo lebih. 5 kiloan Pak. Iya, Sejak 5 jam berapa kilo. mulai? Hah? Mulai jam berapa ramenya? Mulai Padat? jam 9 tadi Pak. 9 tadi. Ya. Berarti khususnya yang ke Batu ya, wisata Pak ya? khusus ke Batu. Kalau turunnya enak, kalau turun dari Batu Iya. enak lancar. Perkirakan ramai sampai kapan ini jalan kira-kira? Kira-kira ya sampai Senin paling Pak. Senin baru ya. Kan Seninnya anak sekolah kan masuk Pak. Betul Ya, betul. ah. Jadi penumpang sekarang masih ya ada ya Mas, cuman nggak ada peningkatan Pak Iya, ya. ada, Cuman ada. ada Pak ya. Cuman Ya. jalan sekarang kelihatan Pak ya, jalan Ya, sudah mulai ya, Pak. padat. Oke, terima kasih Pak ya. Ya. Di sepanjang trayek Terminal Tlogomas menuju Terminal Kota Batu, peningkatan volume kendaraan dan kepadatan mulai terjadi sejak pukul 10 pagi. Khususnya dari arah Kota Malang maupun dari Kabupaten Malang yang menuju ke Kota Batu, sehingga tidak jarang terjadi penumpukan dan antrian panjang kendaraan. Iwan Hikmawan melaporkan. Libur Lebaran rupanya dimanfaatkan warga luar kota untuk berlibur ke Kota Batu. Hal ini terlihat dari ramainya pengunjung hotel, penginapan, kawasan wisata, dan juga rumah makan. Wali Kota Batu berpesan agar protokol kesehatan tetap dipatuhi agar tidak terjadi persebaran COVID-19 dan Kota Batu tetap kondusif. Kondisi Lebaran tahun 2022 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena warga masyarakat sudah bisa merayakan Lebaran dengan lebih longgar karena pandemi COVID-19 sudah melandai dan kegiatan mudik Lebaran sudah diperbolehkan oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada meningkatnya kunjungan warga luar kota yang berwisata ke Kota Batu. Hal ini mulai terlihat dengan ramainya sejumlah hotel, kawasan wisata, titik jalan utama, dan rumah makan di Kota Batu. Kondisi ini patut disyukuri karena dapat meningkatkan pendapatan warga dan juga peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Batu, yang saat ini sudah berada di angka 4,64%. Wali Kota Batu juga mengingatkan para pelaku usaha kepariwisataan dan masyarakat luas untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketika merayakan Lebaran untuk mencegah persebaran COVID-19 dan Kota Batu tetap kondusif dan aman. Di beberapa hotel dan penginapan terlihat dipadati kendaraan roda 4 milik pengunjung. Tidak hanya itu, rumah makan dan tempat kuliner lainnya di pinggir jalan utama dipadati kendaraan, serta di hari ketiga Lebaran ini sudah terlihat peningkatan arus kendaraan yang masuk ke Kota Batu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pasca Lebaran, permintaan bunga hias kembali ada setelah sempat sepi pada bulan Ramadan. Bunga jenis peacock untuk dekorasi ini mulai ada permintaan walaupun tidak banyak. Permintaan bunga jenis ini akan meningkat kembali apabila banyak warga yang mengadakan kegiatan seperti resepsi pernikahan. Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian bunga di kawasan Gunung Sari, Bumiaji, Batu. Di desa penghasil bunga mawar dan bunga hias lainnya ini, para petani masih berkegiatan dengan normal pada Lebaran hari ketiga. Permintaan bunga hias untuk dekorasi mulai kembali ada setelah sempat sepi pada bulan puasa. Walaupun belum banyak dan harga jual yang masih normal, tetapi karena tingginya biaya obat-obatan, maka hasil penjualan ini tipis untuk mengembalikan biaya pengeluaran, terlebih ketika ada gangguan cuaca. Sementara ketersediaan bunga ini juga masih lumayan banyak walaupun tidak melimpah akibat terkendala faktor cuaca. Menurut salah seorang petani mawar di kawasan Gunung Sari mengaku senang dengan mulai adanya permintaan kembali bunga hias dan berharap ke depan permintaan bisa meningkat sehingga hasil panen bisa maksimal terserap ke pasar. Di lokasi terlihat petani juga sedang melakukan panen bunga hias peacock untuk memenuhi kebutuhan permintaan lokal walaupun tidak sebanyak pada hari biasa. Permintaan diperkirakan akan meningkat setelah Idul Fitri, di mana akan banyak warga yang kembali menggelar resepsi pernikahan. Dengan Bapak siapa Pak? Abdurrahman. Pak Abdurrahman, gimana ini hari ketiga Lebaran untuk permintaan bunga seperti apa nih? Ya, bunga ya alhamdulillah agak lancar sedikit. Agak lancar Pak ya? Iya. Sejak baru hari pertama ini lancarnya, hari ketiga ini? Hari ketiga ini. Berapa yang potong Pak permintaan ini? Permintaannya cuma 30 30 ikat Pak. Tapi harga gimana Pak? hari-harinya. Harganya? Harganya ya tetap harganya 7.000. Oh, stabil. Iya. Stabil. Tapi permintaan ini kira-kira ke depan seperti apa nih? Akan meningkat Pak? Ya, enggak tahu kalau itu ya. Heeh. Mungkin saja kalau keadaan ramai ya bisa meningkat. Pak, ini kebanyakan buat apa nih Pak? Bunga apa? Bunga krisan Peacock ini. Peacocknya? Ya, untuk dekoran. Iya. Dekorasi. Oh, berarti pernikahan kan sudah ada paling? Ya, mungkin sudah ada sekarang. Mulai sudah ada. Sudah ada lagi Pak ya. Pak, harapan sebagai
petani bunga gimana Pak melihat harga obat-obatan yang juga tinggi, harga pupuk juga gimana Pak harapannya Pak? Kalau harapannya nipis, tidak ada hasilnya itu tidak ada Pak. Habis dimakan biaya. Biayanya terlalu tinggi. Terlalu tinggi Pak ya. Iya. Tapi Pak pengaruh cuaca gimana? Ke tanaman ini pengaruh cuaca ya? Pengaruh cuacanya. Ya? Biasanya itu sulit sekali kalau banyak hujan malam itu Pak. Itu bisa hitam-hitam itu. Oh gitu Pak ya. Tapi dengan adanya, tapi kalau volume hasil panen banyak mungkin dengan harga segitu sudah modal bisa Ya, kembali Pak. bisa. Oke. Terima kasih Pak Abdul Rahman ya. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan.